saya Paskalis dan teman-teman dari kelompok 2 akan menjelaskan hal-hal apa yang sering terjadi dalam proses intra HD. Yang pertama, Versius syndrome, yang kedua, kejang, yang ketiga, hipotensi, dan yang keempat, clotting. Jika teman-teman penasaran, mari simak video kami. Assalamualaikum, saya Nursumbi dari kelompok 2. Kali ini saya akan membahas salah satu komplikasi intrahemodialisis teknik. Salah satunya itu Versius syndrome. Versius syndrome sendiri merupakan reaksi hipersensitif, segera, dan gejala kompleks non-spesifik. Adapun gejala-gejala yang ditimbulkan pada Versius syndrome ada nyeri dada, urtikari, wheezing, cardiac arrest, dan dyspnea. Namun kali ini saya akan fokus untuk membahas gejala dyspnea. Untuk penata laksanaannya kita simak videonya. Saat proses intra HD akan mulai, perawat mengatur wave goal, time dialisis, IV, dan pemberian heparin. Setelah akses tersambung dan proses HD berlangsung, ketika terjadi Versius syndrome pada pasien dengan keluhan dyspnea, pertama, turunkan QB, masukkan darah, hentikan HD, berikan pasien oksigen, observasi vital sign. Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian antihistamin, bronchodilator, epinefrin, atau steroid. Bila sudah membaik, sambungkan kembali dan lanjutkan dengan dialiser baru atau dengan dialiser yang sudah dibilas berulang. Assalamualaikum. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nurse Elia. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang komplikasi intra HD non teknik yang sering terjadi pada pasien saat sedang hemodialisis atau cuci darah, yaitu tentang hipotensi. Hipotensi adalah penurunan tekanan darah sistol sebesar 30 mm air raksa atau terjadinya penurunan tekanan darah di bawah 100 mm air raksa. Penyebabnya adalah terjadi penurunan volume darah dan terjadi vasokonstriksi jantung dan kegagalan jantung atau terjadi peningkatan kardiak output pada jantung. Untuk penata laksanaan, check it out. Pada saat HD berlangsung, perawat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pasien. Ketika tekanan darah pasien menurun, posisikan pasien datar. Berikan oksigen. Turunkan QB atau matikan UFR, lalu berikan NaCl 100-200 ml. Kaji efek setelah pemberian NaCl. Jika tidak ada perubahan, lanjutkan pemberian NaCl sampai 500 ml. Jika tekanan darah sudah stabil, lanjutkan dialisis dan atur kembali UFR. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Merdianto. Saya akan menjelaskan salah satu
komplikasi yang biasa terjadi pada saat intra HD. Nah, yang akan saya bahas kali ini yaitu kejang. Kejang ini banyak penyebabnya, diantaranya itu karena dyskwilibrasi sindrom, bisa karena uremic encephalopathy, bisa karena hipertensi encephalopathy, bisa karena hipokalsemia, bisa karena hipoglikemia, hiponatremia, dan masih banyak penyebab lainnya. Nah, untuk penata laksanaannya, kita lihat video berikut ini. Ketika pasien kejang, hentikan proses dialisisnya, mulai turunkan kibinya, kemudian pilih red trans, lalu matikan kibinya, kemudian klaim arteri lain dan fistulanya, kemudian lepaskan dari sambungannya, lalu sambungkan dengan konektor dan sambungkan dengan cairan NaCl. Lalu pilih retrans kembali, atur targetnya, kemudian set dan nyalakan kibinya. Dan tunggu proses sampai selesai. Selain menghentikan proses dialisis, jangan lupa untuk memberikan pertolongan kepada pasien dengan memberikan oksigen sesuai kebutuhan pasien dan kemudian mengkonsultasikan dengan dokter terkait kondisi pasien. Apakah perlu diberikan obat antikonvulsif atau tidak? Halo guys, perkenalkan nama saya Isaura. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan masalah yang terjadi pada intra HD. Contohnya clotting. Clotting adalah pembekuan darah. Biasanya penyebabnya yang pertama, antikoagulan yang tidak adekuat. Selanjutnya, yang kedua, bisa saja terjadi akibat gangguan pembekuan darah. Yang ketiga, bisa juga terjadi akibat blood pump yang mati. Dan yang keempat, bisa karena BVR yang pelan. Dan yang kelima, bisa juga terjadi karena hemoglobin yang tinggi. Selanjutnya, kita masuk pada tanda yang akan terjadi pada clotting. Yang pertama, dialiser akan berwarna merah atau hitam, bisa saja keseluruhan, bahkan sebagian kan membran. Selanjutnya, dialiser juga akan berwarna berbeda dengan warna yang berada pada selang AVBL. Selanjutnya yang ketiga, jika kita membilas dialiser dengan NaCl, maka dialiser tersebut akan tetap gelap. Untuk menata laksanaannya, kita simak videonya. Pada saat proses hemodialisis berlangsung, cek dialisernya, cek bubble trapnya. Selanjutnya, buka NaCl yang tersambung dengan arteri, lalu lakukan pembilasan. Cek berapa tingkat grade clotting yang terjadi. Untuk menentukan tingkat clotting yang terjadi, kita cek kembali dialisernya dan bubble trapnya, apakah dia masuk grade 2. Jika tingkat clotting masuk pada grade 3 dan grade 4, maka turunkan kibi, matikan kibi, lepaskan sambungan arteri lain dan vena lain yang tersambung dengan akses pasien. Selanjutnya, lakukan sirkulasi tertutup. Jika sambungan yang terpasang dari pasien sudah dicabut, maka cabut dialiser, bloodline, dan NaCl, lalu buanglah di tempat sampah atau sampah infeksius.